Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk menjalani kehidupan. Semoga kesehatan, umur yang Allah titipkan bisa kita gunakan dalam aktivitas yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Semoga sahabat-sahabat yang oleh Allah sedang diberi ujian sakit, sedang disayangi berupa ujian sakit, semoga sakitnya menjadi penggugur bagi kesalahan, menjadi pembuka keberkahan, menjadi peningkat untuk keimanan. Pagi ini kita akan membahas buku yang ada di tangan saya, Mukjizat Doa dan Zikir. Ini setiap hari Jumat kita bahas, Mukjizat Doa dan Zikir. Bab yang akan kita bahas sekarang ini bab 5, Doa dan Zikir Harian, yang ada di halaman 153. Ini dikatakan doa harian karena ini ada kaitan dengan doa universal dan doa kontekstual. Jadi doa itu ada dua. Ada universal, yaitu doa yang isinya permohonan. Siapapun butuh itu gitu loh. Itu namanya doa universal. Contoh, kita minta hidup ini dibimbing dengan hidayah. Kita mendoakan keluarga, ya, mendoakan orang tua, itu kan universal. Kapanpun bisa kita panjatkan. Tapi ada juga doa kontekstual. Mau makan, doanya beda dengan setelah makan. Mau bepergian, doanya beda, ya, dengan mau tidur. Bangun tidur, beda doanya dengan saat kita memakai baju yang baru. Itu namanya doa kontekstual, doa spesifik yang ada kaitan dengan keadaan-keadaan tertentu. Tapi ada doa universal, yaitu doa yang memang kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah, dan itu merupakan kebutuhan banyak orang gitu. Nah, hari ini kita akan membahas doa harian, baik yang universal ataupun kontekstual. Yang pertama kali kita bahas, Anda lihat di buku ini, yang punya bukunya ya, di halaman 153. Yang punya buku ini, Anda bisa lihat di halaman 153. Doa harian pertama yang saya bahas di buku ini adalah doa untuk orang tua. Ini yang tidak boleh disepelekan. Wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah menyuruh kita beribadah, kita dilarang menyekutukan, langsung setelah itu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi pagi ini kita akan bahas mengenai doa untuk orang tua. Ya, doa untuk orang tua. Doa yang kita panjatkan, saya yakin rata-rata hafal ya. Bisa kita ambil seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Coba Anda perhatikan, saat kita memohonkan ampunan untuk orang lain,
memohonkan ampunan untuk orang tua, kita mohon ampun dulu. Robbighfirli, ya Allah ampuni saya. Wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Warhamhuma, berikan kasih sayang, cinta kasih kepada keduanya. Kama robbayani shaghira, sebagaimana dia tidak pernah lelah menyayangiku dari kecil sampai sekarang. Bisa juga diartikan sebagaimana menyayangi aku waktu kecil, ya. Kenapa ada kalimat sebagaimana menyayangi aku waktu kecil? Karena rata-rata orang tua itu benar-benar berkorban untuk anaknya. Tidak sedikit orang tua yang menahan malu, pinjam uang untuk nyekolahin anak. Tidak sedikit orang tua yang menahan malu, ya. Tiap semester, tiap kenaikan kelas dipanggil oleh wali kelas karena anaknya bermasalah. Tidak sedikit orang tua yang menahan malu karena kelakuan anaknya di depan keluarga, di depan masyarakat. Jadi orang tua itu benar-benar berkorban demi anaknya. Tidak sedikit orang tua yang menahan lapar, yang penting anaknya bisa makan. Tidak sedikit orang tua yang menderita, yang penting anaknya bahagia. Makanya ada kalimat warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, cintai kedua orang tuaku, rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku sejak aku kecil sampai sekarang. Cintanya tidak berubah, sayangnya tidak berhenti. Warhamhuma kama robbayani shaghira. Sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ada doa yang mirip juga di surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Redaksinya beda sedikit. Rabbana ghafirli wali walidayya. Ya Allah ampuni kami dan kedua orang tua. Jadi selalu permohonan ampunan untuk orang tua itu diawali dengan permohonan ampunan untuk diri kita. Kenapa? Kenapa kalau kita memohonkan ampunan untuk orang lain, mohon ampun dulu untuk kita? Sebab doa-doa kita mustajab ketika dosa-dosa kita diampuni. Begini sahabat percikan iman, makin bersih kita dari dosa, maka peluang untuk dikabulkan itu makin besar. Makin banyak dosa yang kita lakukan, maka hijab doa juga makin tebal gitu. Kalla balarona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan dosa itu mengotori hatinya. Kalla balarona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi perbuatan dosa itu akan mengotori hati. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ingat, perbuatan dosamu itu bisa menghalangimu, bisa jadi hijab untuk sampai kepada Allah. Makanya makin banyak kita berbuat maksiat, peluang doanya makin kecil dikabulkan. Karena hijabnya tebal, hijab itu penahan, penghalang. Tapi makin sedikit dosa kita, maka peluang dikabul doa itu makin besar. Nah ini alasan jawaban kenapa kalau kita berdoa untuk orang lain, berdoa ampunan dulu untuk kita. Itu alasannya, ya. Karena itu doa kita untuk orang tua dimulai dengan Robbighfirli. Ya Allah ampuni saya. Ampuni saya ya Allah. Wali walidayya. Ampuni kesalahan kedua orang tua saya. Jadi kita minta ampun dulu supaya doa-doa kita lebih mustajab. Baru kita kemudian memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Dan sesungguhnya adab doa itu yang pertama kali sebelum minta apapun ya minta ampunan. Di buku yang sudah saya bahas ini, di buku ini Anda bisa lihat bab-bab sebelumnya bahwa kalau kita berdoa mulai dengan Asmaul Husna,
Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama yang agung. Ya Rahman, Rahim, Aziz, Hakim, Ghafur. Kemudian kita bersolawat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, bimbing. Ya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya sudah berbuat salah. Saya sudah menzolimi diri saya. Fa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni, lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita berdoa itu biasakan mohon ampun dulu. Ya. Coba kalau kita doa ba'da sholat, apa yang Nabi ajarkan coba? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus baca apa? Astaghfirullah. Tuh, ya Allah ampuni hamba. Jadi biasakan kalau kita berdoa itu mulai dengan permohonan ampunan. Kenapa? Makin banyak dosa-dosa kita yang diampuni, maka peluang doa terkabulkan itu lebih besar. Nah, ini alasan kenapa ketika kita mendoakan orang tua, diawali dengan Robbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni aku ya Allah. Dan ampuni kesalahan kedua orang tua saya. Jadi, mohon ampun dulu untuk kita. Mohon ampun untuk kedua orang tua kita. Kalau kita minta anak-anak kita soleh, mohon ampun dulu. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Maafkan segala kekeliruan hamba. Hamba belum bisa menjadi ayah yang amanah. Hamba belum menjadi ayah yang jadi teladan. Ampuni ya Allah kesalahan hamba. Ampuni. Ya Allah, jadikan anak-anak hamba, anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas. Bimbing anak-anakku ya Allah, agar dia berada dalam kebaikan, agar dia berada dalam hidayahmu. Jadi kita akui dulu bahwa kita nih banyak keliru, banyak salah gitu. Kita sebagai orang tua itu boleh jadi omongannya tidak baik, keteladanan juga nggak baik, ya kan gitu. Ampuni, ya Allah ampuni saya. Baru setelah itu kita doakan anak-anak kita. Itu mas harus jadi pola, teman-teman sekalian. Pola ya. Jadi kalau kita berdoa itu mohon ampun dulu gitu loh. Baru kita minta. Nah ini yang dibahas di buku ini. Kenapa doa kita kepada orang tua dimulai dari Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa yang lainnya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampuni kami, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami yang beriman yauma yaqumul hisab, pada hari penghisaban. Nah, ini doa yang paling simpel untuk mendoakan orang tua. Saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, kalau Anda mau berdoa ma'thurat, inilah doanya. Ma'thurat itu yang diambil dari Quran, dari hadis. Tapi doa itu boleh juga ghair ma'thurat. Ghair ma'thurat itu redaksinya Anda sendiri yang buat. Nah, resikonya, konsekuensinya, kalau doa itu Anda sendiri yang nyusun, nah, disampaikannya, dipanjatkannya di luar sholat. Ya, misalnya Anda sedang tawaf nih, sedang berjalan. Ya Allah, saya yakin kedua orang tua saya pernah menangis demi kebahagiaan saya. Pernah menderita demi kebahagiaan saya. Pernah menahan malu demi kebahagiaan saya. Ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Bimbing kedua orang tuaku. Sampaikan kedua orang tuaku untuk husnul khotimah. Wafatkan kedua orang tuaku dalam husnul khotimah. Beri kesehatan ya Allah. Jadi kalau orang tua kita masih ada, minta agar beliau sehat,
minta agar beliau dibimbing dengan hidayah, minta agar beliau satu saat berpulang itu husnul khotimah, Anda bisa menggunakan bahasa sendiri. Misalnya lagi tawaf, kan lagi tawaf mah bahasa Indonesia juga nggak masalah sebenarnya. Atau ba'da tahajud, Assalamualaikum, Assalamualaikum, setelah Anda membaca Asmaul Husna, Anda doa dengan bahasa Anda sendiri. Itu namanya doa ghair ma'thurat. Jadi redaksionalnya disusun oleh kita sendiri. Tapi kalau Anda ingin berdoa yang ma'thurat, yang redaksionalnya diambil dari Quran dan hadis, Anda bisa baca yang ada di halaman 153 di buku ini. Halaman 153 di buku Mukjizat Doa dan Zikir ini. Anda tinggal lihat saja. Kalau di luar sholat, Anda bisa baca ya teksnya. Nah, jadi ternyata berdoa untuk orang tua itu simple. Boleh dari Al-Quran dan Sunnah, ma'thurat namanya, atau boleh Anda sendiri menyusun dengan bahasa yang Anda pahami, dengan bahasa yang Anda mengerti, dengan bahasa apa saja, Anda sambil curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu doanya. Sahabat-sahabat sekalian, bukan hanya berdoa kepada orang tua itu. Jadi kalau orang tua kita masih hidup, kita ini bukan hanya berdoa, tetapi juga akhlak kita terhadap orang tua itu juga sesuatu yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Kita rajin mendoakan orang tua, tiap tahajud mendoakan orang tua. Tapi omongan kita, kelakuan kita, perbuatan kita seringkali melukai. Nah, ini juga bermasalah. Nah, makanya di buku ini saya cantumkan bahwa apa sih yang harus kita lakukan kepada orang tua yang masih hidup? Apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah tetapkan. Nah, saya kutip di surat Al-Isra ayat 23-24. Di buku ini Anda bisa lihat. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, telah mewajibkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian wahai manusia jangan menyembah kecuali kepada Allah saja. Hanya Allah yang wajib kamu sembah. Setelah itu, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, ini harus jadi catatan. Ada orang yang ke teman itu baik, ya, tapi ke orang tua kurang baik. Kalau ke teman, kita jaga lisan kita. Kalau ke orang tua, ngomong ngasal gitu. Asal ngomong, biarin orang tua sakit hati juga. Tapi kalau teman mah, ke teman nih, dijaga supaya nggak menyinggung. Allah firmankan, beribadahlah kepadaku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jamaah percikan iman pagi, tolong dicatat. Di sini tidak diberi catatan, berbuat baiklah kepada orang tuamu yang baik. Enggak. Pokoknya kita punya orang tua kayak apapun, wajib baik. Ya. Anda punya ayah tukang judi. Anda punya ayah tukang mabuk. Anda punya ayah tukang bikin onar, tetap harus mendoakan kebaikan. Ya, Anda punya ibu yang bicaranya seringkali melaknat. Anda punya ibu yang selalu membuli. Anda punya ibu yang selalu menghinakan. Tetap wabil walidaini ihsana. Kamu wajib berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Terserah orang tuamu itu orang baik atau orang buruk, tapi kamu harus berbuat baik. Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Sahabat-sahabat, ini ada hadis yang saya cantumkan. Asma binti Abu Bakar berkata,
Qadimat alayya ummi raghibatan fi ahdi Quraisy wa hiya raghimatun musyrikatun. Faqultu ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun musyrikah. Afa asiluha? Qala na'am. Sili ummaki. Asma binti Abu Bakar berkata, ya, ibuku datang dan ia masih musyrik pada zaman jahiliyah ya Rasulullah. Aku minta fatwa kepada Nabi. Ibuku mendatangiku dan ia menginginkan aku berbuat baik. Apakah aku boleh berbuat baik dan menyambung silaturahmi? Beliau bersabda, iya, berbuat baiklah dan sambungkanlah silaturahmi. Nah, ini pelajaran untuk kita sahabat-sahabat sekalian. Jadi walaupun ibu kita beda agama, ya, orang tua kita beda agama, orang tua kita, orang tua yang tidak ideal. Tapi Nabi mengatakan, berbuat baiklah dan bersilaturahmilah kepada ibu bapakmu. Jadi ternyata bakti kita kepada orang tua itu tidak harus orang tua kita ideal. Tidak harus orang tua kita soleh-solehah. Sekalipun, mohon maaf, bahasanya kasar, sekalipun orang tua kita bejat, tetap kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan walaupun dia berbeda agama, kata Nabi, sili ummaki, berbuat baiklah pada ibumu, pada bapakmu, dan bersilaturahmilah. Nah, sahabat, kebayang nggak kalau orang tua kita itu seorang yang buruk? Kalau orang tua kita itu beda keyakinan, tetap wajib anak itu berbuat baik kepada orang tua. Kebayang nggak kalau orang tua kita seorang yang baik? Orang tua kita seorang yang selalu kata-katanya mengandung kebaikan. Kalau orang tua kita itu orang yang soleh, kebayang nggak harus seperti apa? Sekiranya orang tua kita buruk saja, kita wajib. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Jika orang tuamu mengajak kepada keburukan, jangan kamu taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu harus memperlakukan dia dengan baik. Tuh. Ya. Makanya kedurhakaan nomor 1 adalah durhaka kepada orang tua. Karena orang tua yang menyuruh durhaka saja, ini sampai ada saya cantumkan di buku ini, saudara-saudara sekalian. Ya, di dalam surat Luqman ayat 15, saya cantumkan di buku ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Bila kedua orang tuamu mengajak kepada kemusyrikan. Kemusyrikan itu dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Orang tua kita mengajak kepada kemusyrikan, fala tuti'huma, jangan pernah kamu taat, jangan taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan, jaga relasi baikmu dengan orang tua. Karena itu, maka sungguh kedurhakaan terbesar ketika kita mengecewakan orang tua, apalagi orang tua kita itu seorang yang baik, seorang yang soleh, ya. Tapi omongan kita seringkali melukai. Nah, makanya di buku yang saya tulis ini, saya cantumkan juga Al-Isra ayat 23-24. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Jadi kalau orang tua kita sudah semakin berumur, baik dua-duanya ataupun salah satunya, jaga lisan. Jadi ternyata kalau dengan orang tua mah, pertama jaga omongan, jaga lisan. Jangan sampai omongan kita melukai. Ya, kalau Anda punya orang tua yang suka mancing-mancing emosi, diam saja, jangan melawan. Kan ada orang tua yang suka mancing-mancing emosi, bikin Anda marah gitu. Maka apa? Kalau Anda marah, segera berwudu. Ya, kalau masih marah juga, coba sholat syukurul wudu dan tahan untuk tidak bicara. Fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jaga lisanmu,
jangan sampai menghardik, dan bicara yang agung, yang mulia. Qaulan karima, omongan yang tetap menjaga kemuliaan orang tua kita. Sekalipun orang tua kita salah, tapi ngomong kita jangan sampai menghinakan, menistakan. Kalau Anda punya orang tua belum mau sholat, jangan bilang, mama teh mau asup neraka, umur udah 60, kadang sholat, kadang enggak. Hidup tuh mau apa mama teh? Mama teh mau masuk neraka? Kasih contoh dong kita-kita. Nah, itu omongan pasti melukai. Walaupun benar maksud Anda, tapi nggak boleh ngomong gitu. Benar, maksud Anda benar. Sayang sama orang tua. Orang tua udah usia 60-an, kadang sholat, kadang enggak. Masih banyak berbuat dosa dan maksiat. Nah, Anda tadi ngomong, ya, kamu tuh mama teh mau jadi ahli neraka, papa teh mau jadi ahli neraka. Ya, orang tua mah kudu nama ngasih contoh. Aku dari kecil nggak pernah dikasih contoh sama ayah dan bunda. Ini bagaimana nih? Anda ngomongnya kayak begitu. Fala wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kamu jangan menghardiknya dan bicara santun. Tuh, kebayang nggak teman-teman sekalian? Ya. Karenanya, yuk kalau orang tua kita masih ada, jaga lisan. Jaga lisan, jaga lisan. Terutama Anda kalau punya orang tua yang kalau omongan dan kelakuannya memancing kemarahan. Karena orang tua macam-macam. Ada yang baik-baik saja. Jadi orang tua tuh nggak pernah gitu mancing emosi. Selalu menyejukkan. Alhamdulillah kalau Anda punya orang tua seperti itu. Tapi saya yakin ada juga orang tua yang sering kali memancing emosi Anda. Ya, justru yang paling sering memancing emosi itu orang tua Anda. Nah, itu ujian bagi Anda. Karena kita tidak bisa memilih orang tua seperti apa. Ya, saya nggak bisa memilih ayah saya seperti apa, ibu saya seperti apa. Anda juga sama, kita semua sama. Begitu. Baginda Rasulullah sama. Orang tua itu 100% takdir Allah. Saya jadi anaknya siapa, itu bukan pilihan saya. Anda jadi anaknya siapa, bukan pilihan Anda. Terimalah orang tua kita kayak apapun. Kalau Anda punya orang tua yang soleha, soleh, bahasanya menyejukkan, jadi motivator yang hebat. Ya, kata anak sekarang, menjadi malaikatku, alhamdulillah. Anda kudu benar-benar sangat-sangat sayang. Tapi boleh jadi Anda punya orang tua yang bukan malaikatku, tapi setanku. Nah, siapkan mental, siapkan iman, siapkan amunisi kesabaran. Wala tanharhuma, jangan kamu hardik. Wa qul lahuma qaulan karima, dan bicaralah yang baik. Wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah, rendahkan dirimu. Janahadzuli itu artinya mengalah. Nah, jadi merendahkan diri itu mengalah. Tidak selamanya orang tua kita ngomongnya harus dilawan. Ya sudahlah. Ya, kalau orang tua kita cerewet aja, ya udah diam aja. Ya, jangan dilawan. Rendahkan dirimu, mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Baru Anda bicara kalau itu kemaksiatan. Tapi tetap saya tadi katakan dalam surat Luqman itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah. Nah, surat yang ada ayat yang ada di surat Al-Isra ayat 23 24, juga surat Luqman ayat 15 itu menggambarkan cara bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Mendoakannya, memperlakukannya dengan mulia, menjaga lisan agar tetap kata-kata kita itu memuliakannya. Jangan dilawan sekiranya itu akan menyakiti hatinya. Boleh Anda lawan, boleh Anda bantah kalau memang omongan itu membawa pada dosa.
tentu harus dilawan. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jaga lisan, jaga bahasa tubuh kita agar tidak melukainya. Boleh nolak, harus nolak, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan Rasulullah mengatakan, berbuat baiklah dan bersilaturahmilah sekalipun dia itu beda agama sama kamu, gitu. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Sampai ketika adik ipar Nabi, Asma binti Abu Bakar itu mengatakan, ya Rasulullah, ibuku minta supaya saya baik sama dia. Ya, padahal dia belum masuk Islam. Apa kata Nabi? Sili ummaki. Berbuat baiklah pada ibumu dan bersilaturahmilah pada ibumu. Saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda masih punya orang tua yang beda agama, tetap bersilaturahmi, tetap baik, tetap memuliakan. Bahkan doakan agar beliau itu diberi hidayah oleh Allah, bisa seagama dengan kita. Ini bagi sahabat-sahabat yang orang tuanya berbeda keyakinan, berbeda agama. Kata Nabi, sili ummaki, tetaplah kamu bersilaturahmi dengan orang tuamu yang berbeda agama itu. Ya, nah, sekarang bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Di sini saya cantumkan di halaman 156. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min syai'in liwalidayya abirruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, adakah cara saya berbuat baik kepada orang tua saya yang sudah wafat? Nah, ini anak soleh teman-teman sekalian. Kalau anak soleh mah, orang tua udah wafat pun masih ingin berbakti. Ya, apalagi kalau masih hidup. Nah, bagi teman-teman, bapak, ibu, sahabat, percikan iman yang orang tuanya masih hidup, kata Nabi, apa? Rugi, rugi, rugi. Siapa ya Rasulullah yang rugi? Kamu punya orang tua, tapi tidak menjadikannya pintu surga. Jadi Anda yang masih punya orang tua, urus dengan sebaik-baiknya, muliakan, ringankan beban hidupnya. Kalau kita mampu, ringankan beban hidupnya. Ya, berbagi rizki dengan beliau. Kenapa? Kata Nabi, itu akan menjadi pintu surgamu. Kalau ada di antara sahabat percikan iman yang orang tuanya udah sakit-sakitan, Anda urus, sok sing ikhlas gitu kan? Urus ya. Jangan banyak bicara yang menyakiti hatinya. Sing sabar, urus. Bayangkan itu adalah pintu surga Anda. Ketika Anda membersihkan badannya, ya, karena orang tua kita sudah sepuh, harus diseka, harus dimandikan, harus dicebokin, harus disuapin. Ikhlaskan hati, bayangkan itu pintu surgamu. Itu pintu surgamu. Ya, gitu. Jangan menggerutu, sok sing ikhlas. Itu pintu surga. Orang tua kita sakit-sakitan, sok keluarin rezeki kita untuk menafkahinya. Jangan banyak ngomel, jangan suka diomong-omongin. Sayang, itu amal soleh yang luar biasa. Kata Nabi, rugi, rugi, rugi. Siapa Rasulullah? Kamu punya orang tua yang udah uzur, tapi kamu tidak menjadikannya pintu surga. Nah, lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Ya Rasulullah, hal baqiya alayya. Adakah cara saya berbuat baik? Abirruhuma. Aku tuh ingin berbuat baik kepada kedua orang tuaku ba'da wafatihima. Dan orang tuaku itu sudah wafat. Saya ingin berbuat baik terus ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Nabi, ya, kamu masih bisa berbakti kepada orang tuamu yang sudah wafat. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kamu jangan lelah untuk mendoakannya. Jadi doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tadi yang di awal sudah saya jelaskan, itu bisa kita panjatkan, munajatkan
kepada orang tua kita yang masih hidup atau kepada orang tua kita yang sudah wafat. Dua-duanya sama doanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Kamu selalu memohonkan ampunan. Kenapa teman-teman kita memohonkan ampunan? Kenapa sahabat percikan iman? Karena surga itu akan didapatkan kalau sudah mendapat ampunan. Makanya yang kita cari itu ampunan Allah. Ya. Orang tuh suka salah paradigma, disangkanya masuk surga itu karena amal soleh yang banyak. Bukan, tapi karena ampunan Allah. Jadi Anda punya amal soleh yang segitu banyak itu. Kalau dosanya tidak diampuni, nggak akan masuk surga. Karena surga itu untuk bayar amalan kita yang benar-benar total itu, untuk bayar nikmatnya mata aja udah nggak cukup. Jadi kata Nabi, kalau kita rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, pokoknya 24 hours, 20 jam itu kita isi dengan ibadah, untuk bayar nikmatnya mata aja udah nggak cukup. Untuk surga, takor, nggak bisa. Jadi kita tetap kudu beramal soleh. Tingkatkan hidup kita dengan amalan soleh, tapi tujuannya satu, ingin dosa saya diampuni, gitu. Kenapa kamu tahajud? Ingin dosa saya diampuni. Kenapa kamu duha? Ingin dosa saya diampuni. Kenapa kamu rajin dengar ceramah tausiah? Saya ingin dosa diampuni. Ya, kenapa kamu baca Quran? Saya ingin dosa diampuni. Kenapa kamu sabar? Saya ingin dosa diampuni. Gitu cara berpikirnya. Karena yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah ampuni kesalahanmu, Allah masukkan kamu dalam surga. Jadi cara berpikir kita ini, seluruh amal soleh itu untuk dapat ampunan. Untuk dapat ampunan. Ya, kita sudah terbiasa untuk dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Ya nggak salah juga, tapi saya ingin katakan, yang paling afdol itu, kita beramal soleh itu ingin ampunan, gitu loh. Nah, saudara-saudaraku tercinta, makanya doa kita kepada orang tua yang sudah wafat atau masih hidup diawali dengan Rabbighfirli wali walidayya, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya. Nah, jadi bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat adalah memohonkan ampunan. Tadi saya sudah jelaskan cara bakti kita kepada orang tua yang masih hidup. Nah, sekarang cara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, as-salatu alaihima wal istighfaru lahum, mohonkan ampun, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Coba wujudkan niat-niat baiknya. Teruskan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Itu bakti kita kepada orang tua. Coba ingat-ingat, apa sih yang menjadi cita-cita baik orang tua kita? Wujudkan. Apa sih yang menjadi kebiasaan baik orang tua kita? Teruskan. Ya. Kalau orang tua kita rajin silaturahmi, teruskan. Kalau orang tua kita dermawan, teruskan. Kalau orang tua kita rajin ke majelis taklim, teruskan. Maka Anda sedang berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Itu akan jadi jariah. Saya senang sekali ketika ada seorang ibu muda lah, usia 30-an, ketemu saya. Ustadz, doakan ya, mama saya wafat, Ustadz, kemarin waktu COVID meninggal. Ibu saya itu rajin sekali dengar tausiah, datang ke majelis taklim. Saya melanjutkan kebiasaan ibu saya, Ustadz. Aduh, saya senang sekali. Kenapa? Nih anak nih, si teteh ini nih, dia bakti kepada orang tuanya yang sudah wafat. Karena meneruskan kebiasaan baik ibunya. Ya, kebiasaan baik. Apa kebiasaan baiknya? Selama ada waktu, ibu saya sok datang ke majelis taklim. Nah, itu kebiasaan baik. Teruskan. Ternyata orang tua kita kebiasaan baiknya itu dermawan. Kalau punya rezeki teh pasti berbagi ke saudara teh. Teruskan. Ya, begitu. Ternyata orang tua kita itu rajin bersilaturahmi. Teruskan. Nah, itu bakti, saudara-saudara sekalian. Jadi biasakan kita meneruskan kebiasaan baik orang tua kita. Ya. Jangan sampai orang tua kita dermawan, pas udah meninggal, kata orang-orang teh, nyada ibu bapak nama
dermawan, bagerin, anak-anak nama paredit, pelit, anak-anak nama, ibu bapak nama dermawan, orang baik, ibu bapak nama, ngan anak-anak tenurun, cina kabudak teh tenurun, gitu kan. Nah kan, apa yang terjadi? Jadi nggak bagus. Tapi kalau, aduh, itu mah persis ibu nage meni bager, ibu nage dermawan, ibu nage ramah, itu anak-anak yang meni balager, ramah. Nah, coba teman-teman, itu kan doa untuk orang tua kita. Jadi itu wasilaturrahmi lati la tusolu illa bihim, bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, wa ikramu sadiqihima min ba'dihima, muliakan teman-temannya. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ya, adakah cara hal baqiya alayya min syai'in liwalidayya abirruhuma bihi ba'da wafatihima? Ya Rasulullah, adakah cara saya berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Apa kata Nabi? Doakanlah, kemudian teruskan kebiasaan baiknya, wujudkan cita-cita baiknya, bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Dan yang kelima, kalau Anda ada rezeki, bersedekah, berwakaf atas namanya. Ini juga sama. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, ada orang yang datang kepada Nabi dan dia katakan, ya Rasulullah, ketika ibu saya meninggal, saya lagi di luar kota. Apakah saya bisa bersedekah atas namanya? Kata Nabi, na'am. Lalu sahabat itu mengatakan, ushiduka, saksikanlah ya Rasulullah, bahwa kebun kurma yang mau berbuah ini, sodakotun alaiha, saya sedekahkan atas namanya. Teman-teman, harta yang berharga saat itu tuh kebun kurma. Karena kalau kebun kurma itu bisa ratusan tahun. Coba Anda datang ke Madinah sekarang, suka dibawa ke kebun kurma, itu tuh ada yang sejak zaman Rasul tuh sudah ada itu. Ya tentu saja kurmanya sudah diganti lagi sekian tahun. Udah entah berapa generasi. Jadi orang yang barang paling berharga di sana itu kebun kurma. Anak itu hebat. Dia mensedekahkan. Kebun kurma yang mau berbuah ini, saya sedekahkan, saya wakafkan atas nama orang tua saya. Gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ternyata kita bisa berbuat baik kepada orang tua, bukan hanya saat beliau masih hidup, bahkan ketika beliau sudah wafat. Ada garis yang sama, ada irisan yang sama. Orang tua kita masih hidup, orang tua kita sudah wafat, irisan samanya apa? Selalu mendoakannya. Ya, begitu. Nah, kemudian perbedaannya, kalau orang tua masih hidup, jaga omongan kita, kita selalu mengalah, ya, kemudian selalu berbuat baik, rendah hati, selalu menjaga perasaannya, lalu ringankan beban hidupnya kalau memang kita mampu, bantu secara finansial oleh kita. Nah, kalau sudah wafat, jangan lupa selalu mendoakannya, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya, bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-temannya, serta kalau ada rezeki berwakaf atas namanya. Sahabat yang Allah muliakan, itu yang bisa saya bahas di bab doa untuk orang tua. Ya, insya Allah Jumat depan kita akan lanjutkan lagi dari buku yang saya tulis ini, Mukjizat Doa dan Zikir. Bab berikutnya akan dibahas minggu depan karena buku ini dibahas seminggu sekali, ya. Oke, saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi, menolong kita, melindungi kita. Yuk, kita sama-sama berjuang untuk membela agama Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.